Kapolda Sumsel Irjen Andirian R. Jajadi bersama dengan Forkopimda Sumsel memusnahkan 50 kg sabu-sabu hasil ungkap kasus jaringan internasional diduga berasal dari Iran atau negara segitiga bulan sabit emas. Barang bukti 50 kg sabu-sabu tersebut merupakan ungkap kasus yang dilakukan Tim Sus IT Direktorat Narkoba Polda Sumsel bersama dengan Dirtipid Narkoba Polri yang berlangsung pada pertengahan Desember 2024. Di mana selain 50 paket sabu-sabu yang dikemas lakban coklat itu, petugas juga menangkap 2 orang tersangka. Kedua tersangka yakni Yogi Yanwar dan Muji Supriyanto merupakan warga Bogor berperan sebagai pengedar. Seperti diterangkan Kapolda Sumsel Irjen Andirian, yang menarik dari barang bukti tersebut adalah jenis kristal dari sabu-sabu tersebut memiliki kadar metapetamin yang lebih tinggi. Sabu-sabu yang diamankan ini berbeda dengan biasanya, dengan warna dan bentuk kristal lebih besar. Barang bukti 50 kg sabu-sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dicampur dengan cairan porselen yang kemudian diblender menggunakan mesin bor di dalam wadah tong. Sebelumnya Yogi Yanwar dan Muji adalah pelaku penyelundupan 50 kg sabu-sabu yang berhasil ditangkap Tim Sus IT Ditres Narkoba Polda Sumsel. Keduanya ditangkap saat mengendarai mobil wuling warna abu-abu saat berada di Jalan Gunung Gede, Perumahan Gria, Bantar Sentosa, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Keduanya ditangkap setelah ditemukan 2 karung putih yang masing-masing berisi 25 paket sabu-sabu. Wakil Direktur Ditres Narkoba Polda Sumsel AKBP Harisandi menjelaskan, penangkapan penyelundupan 50 kg sabu-sabu ini berawal dari pengembangan ungkap kasus 3 kg yang dilakukan pihaknya pada bulan Juli 2024. Haris menyebutkan sabu-sabu yang dikemas 50 paket plastik klip bening yang dilakban coklat ini berasal dari negara Iran. Terpisah, kedua tersangka mengaku awalnya mendapatkan perintah dari kenalannya berinisial ER yang kini buron. Seperti yang diterangkan Yogi Yanwar, awalnya dia tidak mengetahui isi dari paket yang diperintahkan oleh ER DPO untuk diantarkan ke wilayah Bantarjari, Kota Bogor. Barulah saat dalam perjalanan ER memberitahu kedua tersangka paket yang dibawanya tersebut adalah sabu-sabu. Namun ER meminta kedua tersangka saat di tengah perjalanan untuk ditinggal dan akan menyusul kedua tersangka setelah tiba di tujuan. Jangan dorong. Jangan dorong. Bayar rekan-rekan. Ya Allah, ngapa sih ini? Kalau sudah di depan kok digeser-geser. Jangan digeser-geser itu. Sama baik gitu. Jadi, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan proses pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu. Ya. Mungkin sebagian informasi tadi sudah disampaikan juga. Saya ingin menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini dari 2 TKP. Dari 2 TKP di mana yang pertama kita melakukan pengungkapan 1 kg sabu itu di Lubuk Linggau, daerah Lubuk Linggau, yang kemudian kita lakukan pengembangan dan pembuntutan. Ternyata di dalam pelaksanaannya pelaku lainnya ini bergerak ke arah Jawa. Oleh karena itu Polda Sumsel berkoordinasi dengan Direktorat 4 Bareskrim Polri untuk melakukan pembuntutan, dan alhamdulillah 2 tersangka lainnya berhasil kita tangkap dan amankan di wilayah Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti kurang lebih ya, seperti tadi teman-teman sudah ketahui, itu terdiri dari 50 kemasan sebenarnya, tetapi begitu ditimbang itu sekitar 49,64 kg. Pak Kapolda, ya. Narkobanya berasal dari mana ini? Dan dari mana ini? Sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau kita lihat sekilas secara kasat mata, bahwa yang pertama bentuk kristalnya berbeda dengan yang biasanya. Ya, ini bonggol atau besar ya, dalam bentuk bonggol. Kemudian dari warna juga ada dugaan bahwa berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh Polri,
Diduga barang bukti ini berasal dari Golden Crescent atau segitiga bulan sabit, yaitu di daerah Asia Barat. Apakah akan dikembangkan lagi Pak dari kasus ini? Tentu penyidik tidak akan berhenti. Kalau ada peluang untuk mengembangkan termasuk tracing aset, ini akan tetap kita lakukan. Pak Kapolda, yang 3 tersangka ini sebagai apa Pak Kapolda? Sementara mereka adalah orang yang kita amankan karena menguasai dan memiliki barang bukti. Pada saat itu kita juga sudah coba mengembangkan melalui teknik-teknik yang ada. Sementara secara teknis untuk kontrol delivery itu tidak bisa berjalan, akhirnya kita melakukan upaya tracing melalui aset. Jenderal, di Sumsel ini yang paling rawan karena aksesnya darat atau laut? Dua-duanya rawan ya. Akses laut kita punya, yaitu dari Selat Bangka, kemudian beberapa juga sungai-sungai yang masuk ke area Sumatera Selatan, kemudian juga jalur darat kita punya, baik jalur lintas timur maupun jalur lintas tengah. Itu strategi pengamanannya seperti apa? Semuanya kita pantau. Jenderal, kalau yang paling utama itu saya berharap adalah peran serta masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, ayo kita sama-sama mengawasi, melihat, memantau, dan kalau menemukan hal-hal yang kira-kira mencurigakan dan diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, ayo laporkan. Berapa penting? Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.